Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal 2023 ya, dan ini untuk zodiak Leo. Oke, Leo, pembacaan yang bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling atau personal reading ya, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Ya, jadi pembacaan aku akan sedikit berbeda untuk dari pembacaan tarot reader lainnya. Jadi mohon dipahami ya. Dan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, dan karir. Aku bakal coba ngelihat semuanya ya. So kita lihat ya gimana energi yang bermain di awal tahun ini, 3 bulan ini, atau 6 bulan semester pertama di 2023. Sorry for the noise. Oke, kita lihat tarotnya. The Strength. Ada energi Leo banget. Strength ini energi Leo ya. So, Leo, nggak mau ada di tempat yang ibaratnya dulu yang buat kamu nyaman, buat kamu happy, kamu ngerasain yang terbaik, buat kamu bertanya-tanya tentang pilihan apa yang kamu lakukan. Ini adalah bentuk hal yang terbaik kamu lakukan apa? Bukan, ya. Karena aku melihat sih ada energi procrastinating ya, atau energi memang menunda-menunda di sini. Aku nggak tahu, ya sih. Dan akhirnya ada konflik batin di dalam diri kamu, dalam kerjaan dan karir. Ada energi yang ingin mencoba suatu hal dalam kerjaan dan karir yang baru, namun takut untuk keluar dari zona nyaman, jadi kayak ngerasa nanti aja gitu, nanti aja gitu ya sih. Dan justru dengan banyaknya pemikiran seperti ini dalam diri kamu jadinya kayak nggak ngerasakan benar-benar hidup di dalam diri kamu. Karena artinya kamu bakal fokus dengan hal lain di mana diri kamu sekarang nggak berada. Gitu, misalnya kamu sekarang lagi fokus kerjaan dan karir, kamu bisa fokus kepala kamu ke percintaan dan keuangan kamu gitu. Misalnya gitu. Kamu ngerasa iya nanti ada waktunya gitu. Cuman di satu sisi kamu ngerasa aku pengen cinta juga, aku pengen kasih sayang, aku pengen dicari, aku pengen ditemani, aku pengen ada tempat untuk berbagi ya. Ada rasa miss something atau kelewatan sesuatu atau seperti kehilangan sesuatu. Ini sebenarnya energi loneliness ya untuk Leo. Four of Cups. Mungkin memang hidup kamu bahagia, enjoy, there is nothing to worry about. Kayak kamu lihat, seharusnya aku bersyukur ada orang yang mungkin lebih buruk dari aku, atau orang sekitar kamu saying something like that gitu kan. But tetap aja kamu di dalam kayak ngerasa there is something wrong within me, ada yang salah di dalam diri aku. Dan yes gitu, bukan salah gitu, dan bukan berarti kamu gak bersyukur, bukan berarti kamu juga terlalu banyak maunya, egois. No, ini karena kamu ya sedang masuk ke dalam proses pendewasaan, Leo ya. Apalagi sih di akhir Januari ini, seperti aku bilang, Saturn masuk ke 7 house-nya kamu ya. Sih, ini akan membawa energi jika kamu menggantungkan suatu hal, atau kamu tergantung dalam suatu pemikiran yang benar salah, baik buruk, hitam putih. Energi ini kayak di drop, dihancurkan oleh semesta, ibaratnya oleh Tuhan, untuk kalau kamu nggak bisa memilih sekarang, pilihlah diri kamu sendiri
itu. Dan kalau kamu udah memilih diri kamu sendiri, jangan consider dan nggak perlu berpikir apapun yang di luar dari pilihan kamu, karena you are human, karena kamu manusia. Energi planet Saturnus bakal ngasih lihat kamu kenyataan, mau gimana pun juga ya, apapun itu ya, kenyataannya saat ini apa yang harus kamu lihat. Ini kerjaan kamu, karir kamu, atau memang saat ini energinya kuat banget kamu, misalnya kamu single, atau memang kamu ditinggalkan, atau kamu udah menyanyiakan seseorang ya, atau kamu disia-siakan seseorang. Mau nggak mau energi ini akan ada, atau udah ada dan masih terasa bentuk untuk kamu menyadari kenyataan kehidupan seperti ini. Dan kamu akan terus ibaratnya memiliki struggle dalam hidup, dalam artian hal buruk dan baik kan akan selalu terjadi, namun menjadi keberuntungan untuk kamu lah, kamu akan menyadari kalau kamulah yang mengontrol hidup kamu. Energi akan berbalik, dalam artian energi Saturn akan membawa keberuntungan, bukan hanya memberikan energi kenyataan, namun juga energi untuk kamu melihat cinta dan kasih sayang, pertemanan dari sisi yang berbeda juga. Ten of Cups, aku ngeliat kamu bakal being real, seperti aku bilang tadi, rasional yang bagus ya, bukan dalam bentuk egoisme yang buruk. Ada energi mencintai diri sendiri, melihat emosi dan perasaan kamu jauh lebih baik. Energi Cancer, Six of Swords. Cancer ada di 12 house-nya kamu, so emosi kamu memang ada di tempat, di saat kamu tidur, di saat kamu ibaratnya istirahat ya, dalam waktu malam kamu bisa kepikiran hal-hal yang memang nggak bisa kamu handle, nggak bisa kamu kontrol ya. The Moon. Energi Pisces Jupiter masih di Pisces sekarang dan bakal pindah nanti di akhir April ya. Ini bakal berdampak kan, dia bakal masuk ke Aries ya, Leo. Jadi energinya memang bakal ngasih lihat ke kamu ya, hal-hal yang terjadi ya, bukan untuk menyakiti kamu, bukan juga untuk menghukum kamu, namun untuk hal yang belum kamu ketahui sekarang. Mungkin aku menggunakan kata-kata positif di sini nggak menenangkan kamu, bisa jadi kamu tetap stres dan tetap kepikiran suatu hal, that's okay, nggak apa-apa. Cuman terkadang memang kita harus ada di posisi kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam suatu energi untuk agar kita menyerah. Karena menyerah kamu menyerahkan keadaan. Aku ngelihat jika kamu sempat berjuang untuk seseorang, atau seseorang pernah berjuang untuk kamu dan tiba-tiba dia menyerah saat ini, pahami ya dia dalam masa kesakitan, kekecewaan, energi ego dia yang hancur, dan ego kamu juga hancur. Six of Wands dan Ten of Wands, Nine of Cups. Karena kalau dipaksakan, memang energinya bakal cukup fluktuatif, maju mundur ya, bagusnya adalah ini being empty, energi karma yang gak baik bakal berlalu selama kamu menerima apapun yang buruk saat ini ya, karena kamu berikan tempat untuk yang baik ya. Kalau hati kamu ibaratnya, atau kecewaan dalam hati kamu itu memenuhi segalanya, yang buruk, yang negatif ya, yang positif dan yang memang untuk kamu gak akan bisa masuk ke tempat yang seharusnya Bebaskan diri kamu, free diri kamu ya, cintai diri kamu, bebaskan diri kamu. Di sini adalah dari apapun yang gak bisa kamu kontrol. Aku merasakan kesedihan memang, namun kesedihan yang udah belajar untuk ikhlas ya. Energi delay dari Saturn, dari sang pemilik semesta untuk kamu, memang bukan kesalahan kamu karena kamu menunda atau procrastinating suatu hal, karena memang harus seperti itu. Aku melihat untuk bentuk kamu preparing diri kamu, untuk bentuk kamu mempersiapkan diri kamu, kerjaan, karir, dan juga emosi, perasaan kamu.
karena bagi aku pribadi seorang Leo, apalagi aku banyak kenal itu orang-orang sekitar aku adalah Leo ya. Kalau di Vedic aku bukan seorang Leo ya, cuman kalau energi di orang-orang sekitar aku melihat memang mereka yang seorang Leo itu memang cenderung ada energi di suatu titik atau suatu masa mereka perlu suatu trigger dalam hidup. Terlihatnya mungkin ya menunda atau menahan sesuatu hal yang harus dilakukan cepat. Namun sebenarnya energinya mereka ya mencari sesuatu yang kayak pas saja gitu saatnya. Cuman mereka sendiri ada judging atau mereka menilai ataupun kamu menilai diri kamu buruk karena banyak menunda itu tadi. So that's why itu akan menimbulkan stres dalam diri kamu. Jadi kalau kamu menunda suatu hal karena kamu merasa it's the best for you right now, ini yang terbaik untuk kamu saat ini, nggak perlu disesali. Itu yang aku maksud. Nggak perlu untuk memikirkan hal yang masih bukan prioritas kamu saat ini. Gitu. Jadi untuk kerjaan memang fokus kamu bakal kerjaan dan karir. Namun untuk percintaan aku ngeliat memang ada energi yang slow banget tentang percintaan. Aku nggak tahu ini kenapa, but ya. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Tarotnya untuk selanjutnya. Aku tuh senang banget yang namanya ada space atau gap space di dalam aku baca. Seperti kamu lihat aku kadang tiba-tiba diam. Itu sebenarnya proses spiritual ya bagi aku, dan aku suka banget masa itu. Cuman pasti aku yakin dari kalian masih ada yang ngira aku yang berpikir, aku yang ngerasa, aku yang kayak terlalu banyak shuffle atau banyak ngomong. No, itu sebenarnya proses awakening. Dan bagi kamu yang sudah banyak belajar tentang spiritualitas, kamu bakal ngelihat orangnya benar-benar spiritual atau orang yang guru spiritual, bukan guru agama ya, itu berbeda. Mereka akan banyak tiba-tiba kalau bicara itu kayak ada space, mereka akan ada diam sebentar, atau mereka saat bicara kayak agak tertahan mulutnya ya, ada kayak proses komunikasi yang agak tertahan karena cara mereka merasa, berpikir, dan jiwa mereka semuanya menyatu saat mereka bicara. Karena jiwa itu nggak punya suara, nggak punya mata ya, nggak punya apapun juga fisikal seperti kita. Yang dipunyai oleh jiwa hanyalah space, sebuah ruang kosong. That's why ada energi bakal space-nya masuk. Si energi seorang Leo, aku ngerasain energi seperti ini saat ini, kayak ada space yang masuk gitu loh. Kayak ada tiba-tiba kayak, kalau kamu lihat di sisi buruknya kayak ada tiba-tiba kayak kaget, kayak kosong aja, tiba-tiba kayak ngerasain suatu hal. Nah, aku kenapa ya tadi sih ada energi seperti itu yang bermain. Ini sebenarnya memasuki energi spiritual awakening, cuman bagi kalian masih ada yang ngerasa diri kalian ataupun siapapun ini adalah energi insane itu ya, ada energi seperti orang gila, orang yang nggak jelas sih, dan membawa criticism, self criticism, akhirnya membuat kamu kritisi diri kamu sendiri. Dan kalau kamu nggak benar-benar perhatikan, kamu bakal menjadi sosok yang nggak begitu melihat keadaan yang ada, yang akhirnya malah menimbulkan keegoisan yang buruk, akhirnya yang merajalela sih. Bisa jadi kemarahan, emosi muncul bukan untuk membuat kamu jatuh, namun untuk kamu bersihkan ya, untuk kamu lewati dari masa-masa ini sih. Aku ngeliat kamu bisa berusaha dengan seseorang yang buat kamu marah, emosi ya, namun bukan berarti ini akan terus-terusan terjadi. No, ini memang terjadi untuk proses kamu lepasin energi ini ya. Jadi untuk seorang Leo sih ada the star, energi Aquarius, energi Saturn masuk Aquarius di 7 house-nya kamu. Aku ngeliat bakal membawa energi tentang bisnis percintaan kamu yang memiliki beberapa challenge ya. Bukan berarti harus hancur, no,
namun untuk menguatkan diri kamu. Dan si Death, energi Scorpio, energi intense, energi ya, yang mungkin selama ini kamu nggak tahu ini apa ya, tiba-tiba terjadi. Ini sebenarnya terjadi karena ada proses seperti aku bilang tadi, pembersihan sih, yang selalu bisa hadir ya, seperti mantan kamu hadir, atau kamu bakal rasanya ingin kembali ke mantan kamu, entah apa itu alasannya kamu nggak tahu, kamu kayak ingin bicara aja sama dia, itu bisa saja terjadi ya, karena bentuk untuk kamu menyelesaikan apa yang pernah terjadi di masa lalu kalian ya. Dan energi orang baru juga bisa memperhatikan kamu dari jauh ya, si Six of Wands. Dan di sini bukan hanya mantan, namun orang yang sempat ingin mendekati kamu langsung mundur, ataupun kamu yang seperti ini, si energi ini untuk releasing ya, the shadow side. Ini energi untuk kamu melepaskan your shadow side ya, yaitu energi kegelapan hati kamu. Kamu gak akan bisa melihat hal yang terang dalam hidup kamu, pencerahan, kalau kamu belum ada di posisi yang gelap sih. That's why ini untuk persiapan kamu. Namun aku ngeliat awal ini bakal sangat, memang cukup mungkin terkesannya berat ya, cuman aku ngeliat kamu preparing, so kamu udah siap, karena dari kemarin Saturn udah ada di 6 house-nya kamu, sekarang masih ya, saat masuk ya, kamu kayak ya, aku tahu aku harus gimana gitu, aku sudah diberi kesempatan untuk mengetahui ini gitu, atau kamu udah ngerasakan sendiri ya. Dan juga ini bisa ngasih lihat kamu bakal mencari guru spiritual atau pengen konseling dengan seseorang yang mengerti ke arah ini sih, karena percintaan kamu bakal menjadi titik yang bakal bermain kencang untuk kamu saat ini. So be ready for it. Okay, that's it. Think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya Leo. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.